Bismillah, Alhamdulillah sekarang kita sudah beralih ke pembelajaran matematika. Kita ulang sebentar ya, yang kemarin hari Selasa sudah dipelajari mengenai suhu, ada di modul halaman 23. Di sini kita dikenalkan dengan suhu. Apa itu suhu? Suhu adalah perasaan panas atau dingin yang kita rasakan ketika menyentuh benda atau berada di suatu tempat. Jadi panas atau dingin ini bisa benda, bisa juga tempat. Untuk menentukan atau untuk mengukur suhu tersebut, ada alat yang namanya termometer. Nah, kemarin kita sudah tahu ya mana saja benda atau tempat yang panas dan mana yang dingin. Ini lihat lagi contoh-contohnya ya. Kemudian kita juga sudah tahu kalau misalnya ada benda seperti ini adalah es krim, maka kita tahu bahwa es krim ini suhunya dingin. Kemudian ada kopi, kita tahu suhunya panas. Untuk hari ini, hari Kamis, kita beralih ke membandingkan suhu. Seperti biasa, dalam membandingkan tentu ada yang lebih rendah dan ada yang lebih tinggi. Maksudnya, kalau untuk suhu ini berarti ada yang panas dan ada juga yang dingin. Nah, ketika kita sudah belajar tentang suhu, kita sekarang belajar untuk membandingkan mana yang lebih panas dan mana yang lebih dingin. Tapi kalau kita di dunia nyata, ketika kita menyentuh benda panas, benda dingin, kita harus berhati-hati ya. Jangan coba-coba untuk mencelupkan tangan ke dalam air panas. Dan jangan juga kita memegang es terlalu lama ya, karena ternyata dingin tidak kuat. Makanya kalau kita pelajari ya, ternyata neraka itu tidak hanya api panas saja siksaannya, tetapi ada juga rasa dingin yang sangat dingin, sehingga orang-orang yang masuk neraka tersebut sangat tersiksa. Coba bayangkan saja orang yang berada di luar negeri mengalami musim salju. Tentu mereka akan menggunakan pakaian yang tebal, memakai jaket, dan mungkin berlapis-lapis jaketnya juga. Nah, bayangkan saja ketika ada di musim dingin, musim salju, mereka tidak memakai jaket. Tentu dinginnya itu akan menusuk sampai ke tulang, ya terasa dingin sekali. Ya, mungkin kalian kalau pernah memegang es batu akan terasa ya. Ketika kita memegang es batu itu tidak kuat lama-lama. Nah, begitu juga dengan neraka. Neraka itu katanya tidak hanya api yang menyala-nyala saja, tetapi ada juga siksaan yang berupa rasa dingin ya, seperti es, dan mungkin itu sangat-sangat lebih dingin dibandingkan es yang kita tahu di dunia ini ya. Kita lanjutkan pembelajarannya. Di sini ada gambar. Nah, ini sudah kita bisa bayangkan ya, di sini ada mie rebus, kemudian juga ada es teh. Kita lihat keterangannya, mie rebus terasa panas, es teh terasa dingin. Nah, tapi mohon maaf ya, di modul ini terdapat kesalahan. Seharusnya kan kita membandingkan suhu, tetapi soal-soalnya belum sampai ke membandingkan suhu, sehingga nanti Ibu fotokan gambarnya untuk contoh. Di sini ada keterangan mie rebus lebih panas dari es teh. Karena di sini kita tahu ya mie rebus itu panas. Sehingga kalau dibandingkan mie rebus lebih panas dari es teh. Dan kalau dibalik, es teh lebih dingin dari mie rebus. Ya, nanti Ibu Rika fotokan. Kemudian untuk latihan Ayo Berlatih 8 yang ada di modul halaman 26, silahkan dikerjakan secara mandiri, tidak usah dikumpulkan. Dan nanti di sampingnya diberikan keterangan untuk pembanding, seperti yang Ibu Rika tulis di sini. Silahkan dikerjakan secara mandiri, tapi untuk tugas hari ini yang dikumpulkan adalah mengisi
Google Form. Nanti seperti biasa setelah kita tahu nilainya di screenshot dan dikirim ke Bu Rika. Dan untuk latihan yang ada di sini berlatih mandiri saja ya. Jadi ketika tugas hari ini sudah selesai, bahasa Indonesia dan matematika bisa dikerjakan sore hari, malam hari, atau juga besok pagi ya. Intinya ini harus dikerjakan. Atau boleh juga ketika sebelum mengisi soal Google Form itu kita berlatih dulu, misalnya 2 soal atau mungkin sampai 5 sampai selesai juga boleh. Sehingga ketika kita mengisi soal di Google Form itu lebih paham ya. Silahkan dipelajari dan kemudian halaman sebelumnya juga dimurojaah terlebih dahulu sebelum nanti mengisi Google Form tersebut. Syukron, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan senantiasa berdoa kepada Allah agar kita senantiasa dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.